Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, pada tutorial yang ketiga kali ini kita akan menjalankan fungsi di mana kita dapat menambahkan data. Nah, kalau sebelumnya tadi kita sudah bisa menampilkan fungsi search, fungsi untuk menampilkan data. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data ini. Nah, nanti kita akan membuat sebuah tombol di bawah sini di sebelah kanan bawah yang apabila diklik dia akan menuju ke suatu formulir yang isinya tentang masukkan nama, masukkan NISN dan lain-lainnya. Oke, kita akan buat saja langsung. Nah, pada tutorial kali ini kita buat tampilannya terlebih dahulu dan di next tutorial kita akan buat prosesnya. Oke, yang pertama kita akan buat tombolnya. Nah, tombol sebelah kanan itu dia menggunakan widget apa sih? Nah, widget yang kita gunakan untuk membuat tombol di sebelah kanan itu namanya adalah floating action button. Gimana cara buatnya? Nah, dia itu mirip dengan add dan juga dengan body yang sejajar ibaratnya seperti itu ya. Jadi, kita kalau naruh floating action button itu pada app bar atau pada body. Maksudnya Oke, jadi kita kalau misalkan mau menaruh si floating action button ini, kita dapat menaruhnya itu sejajar dengan upbar dan sejajar dengan body seperti itu ya. Gimana caranya? Nah, ini pada upbar atau body kita enter saja. Nah, di sini kita berikan floating action button. Floating action button seperti ini. Nah, di sini dia memerlukan isi. Apa isinya? Isinya sama saja yaitu floating action button. Tapi hurufnya gede ya di depannya ya, floating action button seperti ini. Nah, dia itu di sini dapat tipikalnya itu dia single child ya, jadi mempunyai satu buah anak. Nah, di sini kita enter dulu aja, jangan kita isi childnya. Nah, di sini kita isi on place-nya dulu aja. On place-nya kita kosongin karena tampilan halamannya masih belum kita buat ya. Nah, lalu di sini kita berikan tooltip. Tooltipnya kita berikan tambah data aja. Tambah data, lalu di sini kita berikan child. Nah, kita berikan sebuah icon-nya untuk menambahkan data. Nah, di sini kita berikan icon titik sebentar, nggak muncul, masih loading. Karena icon ini kalau kita kontrol spasi itu banyak sekali ya iconnya ya, jadi dia agak lama. Nah, di sini kita berikan iconnya itu adalah add atau nanti akan berbentuk tambah seperti itu ya, simbol tambah. Lalu di sini kita berikan backgroundnya. Background colornya adalah black. Color black. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau udah kita coba save, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, dia sudah muncul ya. Warnanya hitam seperti ini. Oke, ini apabila diklik masih belum ada tampilannya. Nah, kita akan buat tampilannya. Nah, di sini coba kita buat di view ya. Kita buat file baru. Namanya adalah ini. Add murid. Misalkan ya, .dart. Oke, lalu di sini seperti biasa kita impor yang namanya ini ya, material dart itu paling penting. Nah, ini kalau hapus saja. Nah, lalu di sini kita masukkan stateful. Kenapa stateful? Karena kita akan bermain dengan form. Form itu dia nggak bisa kalau menggunakan stateless. Jadi kita harus menggunakan stateful seperti itu. Nah, di sini kita tulis add murid seperti ini aja. Oke, untuk kontainernya kita hapus dulu. Kita ganti dengan scaffold agar dia bisa agar dia ada bar-nya, ada bodinya dan lain-lainnya. Nah, di scaffoldnya kita akan copy si mainnya. Nah, mainnya itu kita copy dari si search saja. Tapi di search ini ada yang kurang kayak. Di search-nya coba kita lihat up bar-nya kemarin ya. Oh, sudah tidak ada yang kurang. Nah, ini kita copy saja up bar-nya semuanya ya. Dari atas sampai bawah. Sampai sini ya, up bar-nya aja, bodinya jangan. Nah, kalau sudah,
di copy kita pastekan di sini. Nah, pasti dia ada error. Dia akan nanya, searching-nya mana? Seperti itu. Nah, ini kita langsung saja kita buat sebuah variabelnya di state-nya. Kita copy aja, nggak usah kita tulis lagi. Itu akan memakan waktu. Nah, ini kita kopikan saja is searching. Cukup dua saja yang di copy ya, is searching sama search text-nya aja. Kita paste di sini. Oke, maka problemnya akan jadi hilang seperti itu. Oke, kalau sudah, oh di sini masih belum ada on submit-nya ya pencarian ya. Di sini juga belum ada nampaknya. Nah, kita kopikan saja dari si main ya. Ketika dia on submit, dia akan mengarah ke search. Nah, ini kita copy. Nampaknya dia belum tercopy. Add murid. Nah, ini kita enter, kita paste. Nah, dia akan nanya, search muridnya nggak ada dong. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita import saja search-nya. Maka masalah kita kan selesai. Nah, lalu di sini juga kita, mana tuh si bagian on-submit. Nah, kita paste lagi seperti ini. Dia sama. Dia jadinya menghapus di halaman yang sama tapi di halaman baru seperti itu ya. Kita save. Ini juga kita save, jangan lupa. Kita tes dulu ya. Nah, ini kita coba tes, kita arahkan ke add murid. Nah, berarti di bagian sini, di bagian on press pada floating action button, kita berikan navigation push lagi yang tadi sudah kita copy. Nah, di sini kita hapus search muridnya. Kita ganti menjadi add murid yang tadi kita sudah buat. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba save. Nah, kita coba add. Nah, di sini sudah tampil halaman baru, tapi masih list murid. Kita ganti-ganti dulu ya. Tadi yang search juga kayak masih list murid ya. Ini ya. Kita ganti dulu hasil pencarian. Pencarian. Save. Dan di sini yang add murid adalah kita buat tambah data murid. Seperti ini. Kita lihat. Nah, dia sudah ada ya, tambah data murid. Oke, kalau sudah seperti itu, kita akan buat tampilannya atau kita akan buat bodinya. Di sini kita buat body. Oke, yang pertama kita buat adalah untuk mencegah kalau device-nya itu kecil ya. Device-nya itu layarnya kecil. Nah, di sini kita dapat menggunakan single scroll view. Single scroll view. Kurung buka, kurung tutup. Nah, kita berikan child. Child-nya isinya adalah kolom. Kita hapus saja komanya. Kolom biar dia ini bisa tersusun dari atas ke bawah seperti itu ya. Atau banyak ini ya, banyak widgetnya nantinya. Nah, di kolom itu dia tipikal ada children atau mempunyai banyak anak. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah code-nya. Code-nya adalah yang pertama kita akan buat sebuah text field. Text field. Langsung aja kita tulis di sini adalah text field. Nah, seperti ini. Kita berikan pengaturan-pengaturannya. Nah, ini yang pertama, text field-nya apa sih yang kita buat? Nah, kita buka dulu API-nya. Nah, di sini Anda menggunakan software yaitu Insomnia. Itu mirip kayak Postman intinya. Nah, kalau sebelumnya kan kita lihat dulu di service. Nah, sebelumnya itu kita mengambil data murid itu dari URL ini. Nah, kalau untuk nge-save datanya gimana? Masih sama URL atau enggak? Kita buka Insomnia nih. Nah, di sini ya, kalau misalkan mau kita menambahkan murid, nah ini tambah murid, kita harus menggunakan metode yang namanya post. URL-nya sepertinya sama, nah tapi dia harus menyertakan beberapa kolom ya, kayak NISN, name murid, email, nomor phone, address, gender, dan kelas. Nah, jadi ini bisa kita buat sebuah text field-nya. Oke, kita akan langsung aja buat satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah text field untuk NISN. Berarti di sini kita harus buat controllernya dulu aja ya. Jadi kalau controller udah terbuat seperti ini, kita gunain juga udah enak ya, seperti itu ya. Ini bisa kita copy saja yang search tag, kita paste. Nah, kita buat berapa ya? Kita lihat dulu.
Ini text field, ini text field, text field, text field, text field, radio ya. Nah, ini radio dan yang lainnya text field. Berarti yang text field itu tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti kita copy sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Nah, yang pertama kita buat NISN controller. Kita tambahin embel-embel controller saja ya, biar membedakan antara data kita dengan data data ibaratnya data di text field dengan data yang nanti kita dapat dari API gitu ya. Name murid, name controller saja. Lalu ada apa lagi? Email controller. Jadi nama yang di sini itu nggak harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Nanti yang harus sesuai itu pada saat prosesnya. Jadi kalau misalkan ini mah masih normal aja nggak apa-apa. Phone controller. Apalagi sih? Address controller, lalu kelas ya, kelas controller. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan buat text field-nya. Nah, yang pertama tadi adalah NISN. Kita berikan controllernya terlebih dahulu. Controllernya adalah NISN controller. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita berikan decoration sedikit. Input decoration. Nah, di input decoration ini kita masukkan hint text-nya. Hint text dulu. Nah, di sini kita berikan, misalkan masukkan NISN. Oke, koma. Kita berikan label text. Label text-nya adalah NISN murid. Ini digedein aja ya NISN-nya ya. Oke, seperti ini kita berikan koma lagi. Kita berikan icon biar lebih bagus ya tampilannya. Icons titik diikutin saja ya. Ini kita menggunakan async method outline. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita berikan sebuah keyboardnya ya, keyboardnya kita atur ya. Karena NISN ini dia itu inputnya harus menggunakan angka, datanya itu data angka. Nah, berarti di keyboardnya kita juga harus menggunakan keyboard angka. Nah, berarti sini keyboard type-nya kita berikan text input type, kita berikan number, ada nggak number? Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah berarti ini NISN sudah, berarti kita langsung ke name murid. Name murid itu kita copy aja yang ini, cuman kita beda-bedain sedikit ya. Kita berikan koma dulu, jangan lupa. Nah, di sini kita ganti menjadi name controller. Oke, masukkan nama. Terus di sini kita berikan nama murid. Iconnya kita ganti dengan people saja. Oke. Nah, karena dia nama bukan tipe number, jadi kita hapus saja. Kita nggak menggunakan apa-apa. Ibaratnya ini default kalau nama. Nah, kita berikan koma lagi, kita paste lagi. Dan yang ketiga adalah email murid. Nah, berarti sini adalah email controller. Masukkan email. Dan di sini adalah email murid. Nah, untuk iconnya pastilah email ya. Oke, untuk tipenya, dia ada tipe email kalau nggak salah. Kita lihat. Nah, ada yang email address ya. Oke, kalau sudah kita koma lagi. Kita paste lagi, kita lihat apa sih selanjutnya. Oh, number phone. Number phone sama ya, dia nomor ya. Nah, berarti sini kita tulis phone controller. Masukkan nomor telepon. Telepon murid. Nah, untuk iconsnya kita berikan phone. Nah, seperti ini. Nah, lalu apa lagi sih? Yaitu ada
addressnya kita pastikan lagi. Sini adalah address controller. Masukkan alamat murid. Untuk ikonnya kita menggunakan plus saja. Nah, alamat itu dia tipikalnya biasa teks, jadi ini kita hapus saja. Oke, lalu lanjut apa? Lanjut adalah gender. Nah, gender itu berarti kita menggunakan radio. Nah, berarti di sini kita membuat row dulu aja. Row itu dia merupakan children atau multiple. Widgetnya tipe multiple yang bisa diisi dengan widget yang banyak. Nah, di sini kita tulis radio. Nah, dia membutuhkan banyak ya. Ada value, ada group value, dan lain-lainnya. Nah, berarti kita harus membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk menyimpan group value-nya. Dan yang kedua, di sini untuk menyimpan value-nya. Seperti itu. Jadi harus ada dua. Oke, kita tulis dulu. Kita buat sebuah variabel tipikalnya dia ada string. String, tanda tanya, jenis kelamin. Oke, kalau sudah buat jenis kelamin, coba kita masukkan ke dalam si group value-nya. Jadi kita tulis jenis kelamin. Oke, seperti ini. Nah, ini value-nya kita buat yang pertama. Ini kita nggak usah buat variabel ya, kita langsung saja tulis, yaitu adalah pria. P-nya kecil saja deh. Seperti ini. On change-nya ketika dia diubah gitu ya, dia akan menjalankan sebuah set state nantinya. Nah, tapi di sini harus ada on change-nya. Kita berikan sebuah tipe data string, tanda tanya, value. Cobain. Nah, kita akan berikan set state atau perubahan data di mana jenis kelaminnya dia akan berubah ketika radionya dipilih ya. Nah, diubah dengan apa? Diubah dengan isi value. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita berikan teksnya. Ini kita koma saja, kita berikan teks bahwa dia adalah pria. Seperti ini. Kita berikan font size-nya, biar nggak kecil ya. Style, text style. Kita berikan font size-nya aja. Font size-nya 26. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita copy. Nah, kita ganti dengan wanita. Seperti ini. Nah, ini W-nya kita gedein saja. Oke, kalau sudah coba kita save. Kita lihat dulu ya, hasilnya gimana sih bentuknya. Nah, bentuknya dia seperti ini ya. Jadi ada NISN, nama murid, email, telepon, alamat, ini jenis kelaminnya pria atau wanita. Oke, kita satu lagi. Tadi yang belum adalah kelas. Kelas itu tipenya number, jadi kita copy saja yang number ini ya. Nah, di sini kita ganti menjadi kelas controller. Nah, masukkan kelas. Nah, ini adalah kelas murid. Ikonnya kita buat host saja ya. Karena dia kelas, jadi ibaratnya sebuah rumah seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya kelas murid. Dan yang terakhir, kita akan berikan sebuah elevated button. Nah, di bagian service text field kita berikan elevated button atau sebuah tombol yang nantinya akan memproses add ini ya, seperti itu. Nah, child-nya kita berikan teks. Simpan data.
seperti ini. Nah, kita copy saja ini stylenya tadi ya, biar sama-sama gede seperti itu ya tulisannya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan mentok atau terlalu mepet, kita kasih ini aja, kita kasih size box saja, biar nggak mepet seperti itu ya. Height-nya adalah 20 saya, kita cobain. Nah, dia jadi nggak mepet ya. Oke, berarti sudah selesai untuk tampilannya ketika kita back lagi ya. Jadi ketika kita klik ini, nah maka tampilannya dia seperti ini. Oke, berarti tampilannya sudah selesai dan di next tutorial kita akan membuat ketika data-datanya diisi dan disimpan datanya, dia akan ke back ke sini dan datanya akan ada atau data barunya akan muncul seperti itu. Oke, tutorial yang ketiga cukup sampai di sini. Nanti kita akan next ke tutorial berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.